Fuji makin bucin. Jika dulu masih malu-malu, sekarang Pharrell belak-belakan panggil Fuji dengan panggilan sayang. Sontak saja, hal itu menarik perhatian hingga heboh di media sosial. Aku pengen mau ikut tapi dia mau jalan. Ih, parah banget sih Farel. Next time ya, kita bareng ya. Jalan. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Meski sudah ada panggilan sayang, sampai kini belum ada pernyataan resmi dari Pharrell maupun Fuji mengenai hubungannya. Apakah sudah pacaran atau masih pendekatan? Namun yang pasti, potongan video itu sudah mewakilkan rasa penasaran para fans yang sudah lama menanti keduanya mengumumkan hubungannya. Terlebih, momen kebersamaan dan kemesraan yang kerap mereka pamerkan di media sosial kerap mengundang perhatian hingga bikin baper para fans keduanya. Bagaimana tidak, Pharrell tidak lagi malu-malu menunjukkan rasa sayang pada Fuji melalui gestur tubuhnya saat memegang pinggul Fuji. Dengan adanya Puji mewarnai hidupnya gitu Om. Jadi nggak kaku nih sekarang, seperti apa mungkin Om? Ya, namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Itu jadi nggak kaku, kabar kan biasanya kaku banget gitu ya, cool banget gitu. Nah kemarin tuh dia sempat main playground apa segala macam gitu Om. Lihat berubah nggak sih? Saya pikir gini loh, Pharrell bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Jadi pada saat dia lagi main, dia main banget kayak anak kecil gitu. Tapi pada saat dia kerja, dia berusaha untuk menguasai pekerjaannya itu. Dia belajar, dia baca gitu loh. Jadi memang dia alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu. Kamu tuh udah cocok nggak sih dengan Pharrell saat ini? Mungkin Om melihatnya seperti apa Om? Bagi saya nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Pharrell-nya itu nyaman, dia merasa bahagia, itu jauh lebih penting dari saya. Karena faktor lain, faktor eksternal, termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa banyak kebaikan, positif ya, saya pikir jalanin aja. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti.
Fuji tidak hanya mendapat dukungan dari para penggemarnya, tetapi juga kedua orang tua dari masing-masing pihak. Terlebih bagi ayah Ferrell, Ivan Fadila sangat mendukung pilihan Ferrell saat disinggung mengenai kedekatannya dengan Fuji. Malahan mantan suami Vena Melinda itu mengaku sudah ingin punya momongan. Sontak saja pengakuan jujur Ivan Fadila semakin memperkuat dugaan jika Ferrell benar-benar akan melangsungkan pernikahan di tahun ini. Maka terpujilah Fuji. Tidak hanya banyak dipuji penggemarnya, tetapi juga keluarga Ferrell yang sangat mendukung hubungannya dengan Ferrell. Orang tua mungkin ada ini sendiri nggak? Kriteria sendiri nggak sih untuk calon pasangan buat Ferrell atau gimana, atau membebaskan aja? Nggak ada. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar. Yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Menerima menantu tahun ini? Siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Iya. Insya Allah, pokoknya kalau itu saya serahin ke Ferrell lah gitu loh, dia yang jalanin. Ternyata keluarga udah kira-kira udah guyup kan? Kalau Upani orangnya kan gampang dong. Makanya juga saya lihat gampang, jadi kita keluarga ya tergantung si anak dan ketentuan yang kuasa. Berarti kalau memang sudah official, insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah, dipercepat gitu ya? Ya, kita kembalikan kepada mereka berdua. Kita cuma mensupport sebagai orang tua ya Mbak Bena. Jadi kalau Ferrell itu kan anaknya apa ya, independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alamin. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia mutusin. Kalau dia senang, dia happy, saya senang. Berharap bahwa hubungan Ferrell mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Apakah harus memberikan kepastian nggak sih kalau mereka harus seperti ini, mereka harus jadi gitu? Memberikan kepastian nggak? Anak sekarang itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita cuma mensyukur ya Mbak Bena, gimana terbaiknya kita support gitu. Paling kita cuma ngasih banyak-banyakan ke anak gitu aja. Semasih baik ya kita support lah sebagai orang tua. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik. Terlepas dari hubungan asmaranya dengan Fuji, kabar lain tentang Ferrell yang tak kalah menyedot perhatian, yakni terseretnya Ferrell ke dalam polemik pro kontra kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer terhadap siswa nakal. Dari situlah kritikan Ferrell menuai beragam komentar, lantaran dituding bertentangan dengan kebijakan yang banyak didukung warga Jawa Barat. Lantas seperti apa klarifikasi Ferrell? Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Ya ampun, Mas kan dapil sini. Mendingan turun deh, Mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Daripada Mas berwacana. Nah, yang Mas maksud itu yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana, Mas? Ini orang tuanya nitipin semua seneng, dititipin di sini. Nah gini deh Mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh Mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara Mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Lebih baik action Mas daripada terus kita bikin wacana, ya. Menurut gua pribadi, omongan-omongannya Ferrell Bramasta itu tidak ada yang salah, karena di videonya Ferrell itu dia itu menyebutkan beberapa teori, ya salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan.
Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Feral Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Feral itu nggak salah, tapi balik lagi harus terjun langsung ke lapangannya. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.